Mengenal metodologi para mufasir dan corak penafsiran. Pertama, tafsir bil ma'zur. Tafsir riwayah adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit yang dipahami oleh sahabat atau tabi'in. Contoh kitab tafsir bil ma'zur di antara Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'anil Karim karya Ibnu Jarir At-Tabari, Ma'arif Tanzil Al-Baghawi, Tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'zur karya As-Suyuti. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau tafsir ijtihad adalah penafsiran Al-Quran dengan cara ijtihad, terutama setelah seorang mufasir itu betul-betul mengetahui perihal bahasa Arab, asbabun nuzul, nasi dan mansu, dan hal-hal lain yang diperlukan lazimnya seorang mufasir. Contohnya tafsir Ruhul Ma'ani karya Mahmud Al-Alusi. Yang ketiga, tafsir As-Sufi atau Suluk. Tafsir ini terbagi kepada dua bagian, yaitu tasawuf teoriti atau tasawuf nazari. Tafsir yang mengkaji Al-Quran berdasarkan ajaran atau teori-teori yang memiliki sesuai ajaran mereka, sehingga mereka berusaha dalam memahami ayat-ayat dan menafsirkannya tanpa berlebihan bahkan keluar dari yang dimaksudkan oleh syara dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran yang seperti ini tidak diterima ataupun ditolak. Yang kedua adalah tasawuf praktis atau tasawuf amali, yaitu tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan melebur diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir ini dikenal dengan tafsir al-Isyari, tafsir Isyari, yaitu mentafsirkan atau mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan arti zahirnya berdasarkan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak oleh para pemilik suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zahir yang dimaksudkan. Dan tafsir semacam ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dapat diterima oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu. Dan di antara syarat-syarat tersebut, di antaranya satu, tidak menafikan arti zahir ayatnya. Yang kedua, didukung dengan dalil syarak tertentu. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syarak dan akal yang sehat. Dan yang keempat, penafsir tidak boleh mengklaim bahwa itu satu-satunya tafsir yang dimaksud dan menafikan arti zahirnya.
Di antara contoh kitab-kitab tafsir ini atau tafsir As-Sufri, yaitu satu, tafsir Al-Quranul Karim karya Tusturi. Kedua, Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya An-Naisaburi. Dan yang ketiga, Ruhul Ma'ani karya Mahmud Al-Alusi. Yang keempat, tafsir Al-Fiqh, yaitu tafsir yang diambil dari kesimpulan hukum syariah berdasarkan ijtihad, dan hasil ijtihad itu dinamakan tafsir fikih. Dan contoh-contoh tafsir semacam ini diantaranya Ahkamul Quran karya Al-Jassas. Yang kedua, Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi. Dan yang ketiga, Jami'ul Ahkamul Quran karya Al-Qurtubi. Dan yang keempat, Rawa'iul Bayan karya Muhammad Ali As-Sabuni. Yang kelima, tafsir falsafi adalah tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang semata-mata berangkat dari sudut pandang teori falsafat, yang di dalamnya banyak hal-hal yang tidak mungkin diterapkan dan dipaksakan terhadap nas-nas Al-Quran. Tapi cara tafsir semacam ini ada yang menerima dan ada yang menolak. Di antara contoh tafsir Al-Falsafi ini yaitu tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang keenam, tafsir Al-Ilmi adalah penafsiran dengan ajakan ilmiah yang berdiri atas dasar pembebasan akal dari takhayul dan kebebasan berpikir. Dan contoh tafsir semacam ini diantaranya satu, Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dua, Ihya Ulumuddin dan Jawahir Al-Quran karya Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa. Yang keempat, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Tantawi Al-Jawahari. Yang kelima, Tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi. Yang keenam, Tafsir Asy-Sya'rawi karya Mutawalli Sya'rawi. Dan yang ketujuh adalah tafsir Al-Adab Al-Ijtimai, yaitu penafsiran Al-Quran yang memahami nas-nas dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara detail. Selanjutnya, menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Quran itu dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian mufasir berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan budaya yang berlaku pada saat itu. Dan contoh-contoh tafsir semacam ini atau tafsir Al-Adab Al-Ijtimai diantaranya satu, tafsir Al-Manar karya Muhammad Abdu dan Rasid Ridho. Dan yang kedua, tafsir Al-Quranul Karim karya Muhammad Saltut. Dan yang ketiga, Fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Demikian.